Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Kita telah sampai kepada talisan yang ketiga adalah ushkila ala ba'dil a'immah makna syarti fi qaulihi ta'ala. Telah menjadi muskil kepada sebagian para imam makna syarat pada firman Allah Ta'ala wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum, yaitu para perempuan yang telah putus asa dari haidnya min nisaikum, dari istri-istri kalian. Artinya para wanita yang sudah tidak keluar darah haid dari istri-istri kalian, inirtabatum, jika kalian ragu tentang masa iddah mereka, fa'iddatuhunna salasatu ashhur, maka adapun masa iddah mereka itu adalah selama 3 bulan. Jadi yang menjadikan mereka sebagian para ulama itu muskil itu adalah makna syarat yang terdapat pada kalimat dalam ayat di atas, inirtabatum. Apa maknanya? Nah, ini yang menjadikan mereka muskil. Hatta qala dhahiriyatu, sehingga adh-dhahiriyah mengatakan, yaitu dhahiriyah ini adalah mazhab yang hanya berpegang kepada zahirnya ayat Al-Quran saja dan zahirnya hadis saja. Mereka mengatakan innal ayisata, sesungguhnya wanita-wanita yang telah putus asa, allati inqata'a damul haid, yang telah putus darah haidnya, alaiha, atasnya, likibarisin, karena sudah tua usianya, la iddata alaiha, tidak ada iddah atasnya, idza lam tartab, apabila engkau tidak ragu. Jadi kata mereka, apabila engkau tidak ragu tentang masa iddah mereka, maka mereka tidak ada masa iddahnya. Akan tetapi jika engkau ragu tentang masa iddah mereka, maka adapun masa iddah mereka itu adalah 3 bulan. Ini kata mereka. Wa qad tabayyana khata'u fahmihim, dan sungguh telah menjadi jelas kesalahan pemahaman mereka bisa babin nuzul, dengan sebab mengetahui sebab-sebab turunnya ayat ini. Fa innal ayata, karena sesungguhnya ayat ini itu khitabun, itu ditujukan liman, bagi orang lam ya'lam, yang dia tidak tahu ma hukmuhunna fil iddah, apa hukum mereka di dalam iddah, wartaba, dan dia ragu, hal alaihinna iddatun amla, apakah mereka itu memiliki masa iddah atau tidak. Fayakunu, sehingga menjadilah makna inirtabatum, makna ayat inirtabatum adalah in uskila alaikum hukmuhun, jika menjadi muskil atas kalian hukmuhun, hukum mereka, wajahiltum, dan kalian tidak tahu, kaifa ya'taduna, bagaimana mereka beridah, fahadha huwa hukmuhunna, maka ini adalah hukumnya, yaitu ayat tadi. Waqad nazalat hadhil ayatu, dan ayat ini sungguh telah turun ba'da'an qala, setelah berkata ba'du sahabah, sebagian sahabat berkata, inna iddata ba'din nisa, sesungguhnya masa iddah sebagian perempuan itu lam tuzkar, tidak disebutkan fil Quran, di dalam Al-Quran. Wahunna, adapun mereka sebagian perempuan yang masa iddahnya tidak disebutkan dalam Al-Quran adalah as-saghirat, yaitu perempuan-perempuan yang masih kecil, yang belum keluar darah haid, wal ayisat, dan perempuan-perempuan yang sudah tidak keluar darah haid lagi. Fanazalatil ayatul karimah, kemudian turunlah ayat yang mulia ini, tubayyinu, menjelaskan hukma iddati kullin, hukum iddahnya masing-masing, minhunna, dari mereka, yaitu adalah 3 bulan.
Wallahu a'lam. Rabi'an yang keempat adalah wa min amthilati fawaidin nuzul fi daf'i tawahhumil hasri, dan di antara contoh-contoh faedah sebab turunnya Al-Qur'an, mengetahui sebab turunnya ayat Al-Qur'an, fi daf'i tawahhumil hasri, di dalam menolak anggapan pembatasan, adalah ma, sesuatu, ruya, yang diriwayatkan Anis Syafi'i, daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di dalam firman Allah SWT, Qul, katakanlah, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Aku tidak mendapati pada apa yang diwahyukan kepadaku muharraman, yaitu sesuatu yang diharamkan, ala ta'imin, atas orang yang makan, yat'amuhu, yang dia memakan sesuatu tadi, illa, kecuali yang diharamkan adalah ayyakuna maitatan, adanya itu yang dimakan tadi adalah maitatan, bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang mengalir, au lahma khinzirin, atau daging babi, fa innahu rijsun, karena hal itu adalah rijsun, ay haramun, haram, au fisqan, atau sembelihan, uhilla, yang disembelih li ghairillah, untuk selain Allah. Faqad qala ma maknahu, sungguh Imam Syafi'i telah berkata, ma maknahu, yang makna ucapan beliau adalah, innal kuffara, sesungguhnya orang-orang kafir, lama harramu, tatkala mereka mengharamkan, ma ahallallah, apa yang Allah halalkan, wa ahallu, dan mereka menghalalkan, ma haramallah, apa yang Allah haramkan. Jadi kerjaannya orang-orang kafir dulu adalah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa kanu ala mudadati wal muhaddati, dan adalah mereka itu di dalam pertentangan di antara mereka. Faja'atil ayatu, kemudian ayat ini datang, munaqidatan li ghardihim, untuk membatalkan tujuan mereka. Yaitu tadi, mengharamkan apa yang Allah haramkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Faka'annahu qala, seolah-olah Allah SWT berfirman, la halala, tidak ada yang halal, illa, kecuali ma haramtumuh, kecuali apa yang kalian haramkan. Apa yang kalian haramkan itulah yang halal. Wala harama, dan tidak ada yang haram, illa ma ahlaltumuh, kecuali apa yang kalian halalkan. Apa yang kalian halalkan itulah yang haram. Falam yaqsid hillama wara'ahu, dan Allah tidak bermaksud hillama wara'ahu, menghalalkan apa yang selain disebutkan dalam ayat tadi. Wa innamal qasdu, hanya saja tujuan Allah adalah itsbatu tahrim, yaitu menetapkan pengharaman, la itsbatul hilli, bukan menetapkan kehalalan. Jadi tujuan Allah di dalam ayat di atas adalah menetapkan keharaman apa-apa yang telah disebutkan di dalam ayat di atas, bukan menetapkan kehalalan selain yang disebutkan di atas tadi. Kemudian perlu dijelaskan juga bahwasanya ila dalam ayat di atas itu bukanlah pembatasan, karena masih ada hal-hal yang diharamkan yang tidak disebutkan dalam ayat ini. Jadi illa pada ayat di atas itu bukanlah pembatasan. Qala Imamul Haramain, berkata Imam Haramain, wa hadza fi ghayatil hasan. Adapun yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i ini adalah puncak kebagusan. Walaula sabqus Syafi'i ila dzalika, seandainya kalau bukan karena Imam Syafi'i telah mendahului kepada hal ini, yaitu menjelaskan ayat tadi, lama kunna nastajizu mukhalafata malikin fi hasril muharramat,
niscaya kami tidak membolehkan menyelisihi Imam Malik di dalam membatasi hal-hal yang diharamkan. Karena menurut Imam Malik, ilah pada ayat di atas itu adalah lil hasri. Itu adalah tujuannya untuk pembatasan. Artinya yang diharamkan ya hanya yang disebutkan pada ayat di atas saja. Fima dzakaratul ayah, pada apa yang disebutkan ayat tersebut. Taudihun limaknal ayatil karimah. Penjelasan tentang makna ayat yang mulia ini. Wa taudihan lihadil fikrah, dan untuk menjelaskan pemikiran ini, aku berkata. Aku berkata di sini adalah Syekh Ali As-Sabuni. Beliau mengatakan, inna zahiral ayatil karimah, sesungguhnya zahir ayat yang mulia ini yadullu, menunjukkan ala hasril muharramat, atas pembatasan hal-hal yang diharamkan, fi hadil asya'il madhkurah, pada perkara-perkara yang disebutkan fil ayatil karimah, pada ayat yang mulia ini. Walaisal amru kadzalik, padahal perkaranya itu tidaklah seperti itu. Fa inna hunaka, karena sesungguhnya di sana, muharramatin ghairu hadhihi, masih ada hal-hal yang diharamkan selain yang terdapat dalam ayat di atas. Wa innama waradatil ayah bi suratil hasri, dan hanya saja ayat ini datang dengan bentuk hasr, pembatasan. Walaisa maknaha al-hasra, padahal maknanya bukanlah pembatasan. Nah, kenapa ayat ini datang dalam bentuk hasr? Itu tujuannya adalah liraddi alal musyrikin, untuk menolak orang-orang musyrik fi tahrimihim, di dalam pengharaman mereka, ma ahallallah, apa yang Allah haramkan, wa tahlilihim, dan di dalam menolak orang-orang musyrik atas penghalalan mereka, lima haramallah, terhadap apa yang Allah haramkan. Jadi ayat ini datang dalam bentuk hasr, tujuannya adalah untuk membantah orang-orang musyrik atas apa yang mereka lakukan, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Khamisan, yang kelima adalah wa min amthilati fawaidi sababin nuzul, dan di antara contoh-contoh faedah yang bisa diketahui dengan sebab kita mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran adalah an-na'rifa, kita bisa mengetahui ismaman, nama orang, nazalat, yang ayat Al-Quran tadi turun fihi, pada orang tadi. Liyazulal lubsu wal ibham, supaya hilang kesamaran dan ketidakjelasan. Supaya ketidakjelasan dan kesamaran tadi hilang. Faqad za'ama Marwan anna qaulahu ta'ala, dan sungguh telah menduga siapa Marwan, bahwasanya firman Allah SWT, walladzi, yang berbunyi walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma, orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, ufil lakuma, berkata dengan perkataan buruk kepada kedua orang tuanya. Al-ayah, annaha, bahasanya ayat ini nazalat, turun, fi Abdurrahman bin Abu Bakar. Ayat ini turun mengenai Abdurrahman, putranya Abu Bakar. Faraddat alaihi Aisyatu radhiyallahu anha hadza za'mal batila. Kemudian Aisyah itu membantah atas dugaan Marwan tadi, atas hadza za'mal batila, menolak dugaan yang batil ini. Wa bayanat, dan beliau Aisyah menjelaskan lahu, kepada Marwan, sababa nuzuliha, sebab turunnya ayat ini. Wa tafsilul kisah, dan adapun perincian kisah, alama dzakarahal Bukhariyu, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Bukhari. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.